KPK memeriksa M. Nazarudin sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau IKTP. Bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini? Kita bergabung dengan Erik Himawan dan juru kamera Ali Amran di gedung KPK Jakarta. Erik, apa yang menjadi fokus penyidikan dengan saksi Nazarudin yang dihadirkan hari ini? Ya, Kevin Egan, saat ini yang menjadi fokus penyidikan dari kasus korupsi dalam proyek pengadaan IKTP pada tahun anggaran 2011 hingga 2012 ini, itu masih terus fokus mencari siapa saja yang mendapatkan uang dari proyek ini. Dan bisa kita ketahui bahwa proyek ini itu pada pengadaan IKTP tahun anggaran 2011 hingga tahun 2012 itu mempunyai proyek sebesar 6 triliun rupiah. Dan memang saat ini diduga dalam kasus ini merugikan negara sebesar 2 triliun rupiah. Dan bisa kita ketahui saat ini juga Nazarudin memberikan keterangan saat ini banyak sekali pejabat dari Kementerian Dalam Negeri yang mendapatkan uang suap dari kasus ini. Dan saat ini juga Nazarudin sempat mengatakan di gedung KPK beberapa waktu lalu bahwa saat ini mantan Menteri Dalam Negeri yaitu Gamawan Fauzi terlibat dalam kasus ini dan menerima uang dari proyek pengadaan kasus korupsi dari proyek IKTP ini. Dan bisa kita ketahui, Egan, bahwa saat ini pihak KPK sudah mengeluarkan sprindik baru ataupun surat perintah penyidikan bahwa nantinya KPK akan menetapkan tersangka baru dari kasus ini. Dan bisa kita ketahui bahwa kasus ini sudah bergulir sejak tahun 2014 lalu ataupun 2 tahun yang lalu pada 22 April 2014. Dan memang saat ini merupakan pemeriksaan kedua dari Nazarudin selaku mantan dari Bendahara Umum Partai Demokrat yang diperiksa oleh KPK. Egan. Apakah sudah ada pernyataan terbaru dari KPK berkaitan dengan kasus ini? Ya, Egan, memang saat ini belum ada pernyataan terbaru dari pihak KPK. Memang kami juga para awak media di sini masih menunggu dalam apakah intensitas dari sprindik baru yang memang saat ini dikeluarkan KPK. Memang kami juga mendapatkan data dari beberapa sumber bahwa saat ini juga KPK akan menetapkan tersangka baru. Namun saat ini pihak penyidik KPK masih ingin menemukan 2 alat bukti yang kuat dalam penetapan tersangka yang baru. Dan bisa kita ketahui saat ini pemirsa, penyidik korupsi pengadaan IKTP sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Namun baru 1 orang yang ditetapkan oleh tersangka oleh KPK yaitu Sugiharto, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dari Direktorat Jenderal dari Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Penyidikan kasus korupsi pengadaan EKTP hampir memasuki tahun ketiga. Sejumlah pihak sudah diperiksa di tengah kendala yang menghadang pengusutan kasus yang diduga merugikan negara lebih dari 1 triliun rupiah. Angka itu muncul sebagai perkiraan KPK yang sebenarnya masih menunggu hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Sejumlah saksi telah diperiksa KPK, termasuk mantan Wakil Menteri Keuangan. Hingga saat ini, KPK baru menetapkan seorang tersangka pada 22 April 2014, yakni Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan di Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Sebelumnya, KPK juga pernah memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin yang diduga terlibat dalam tender pengadaan proyek EKTP. Saat diperiksa sebagai saksi, Nazarudin bahkan menuding Menteri Dalam Negeri saat itu, Gamawan Fauzi, terlibat di dalamnya. Namun pernyataan tersebut telah dibantah dan dilaporkan karena dinilai telah mencemarkan nama baik Gamawan Fauzi. Program EKTP secara nasional dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni pada tahun 2011 dan 2012. Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten kota dengan target 67 juta penduduk. Namun pada pelaksanaannya terdapat masalah terkait ketersediaan dan distribusi perangkat yang dibutuhkan. Sementara itu, lelang pengadaan EKTP dimenangkan oleh Konsorsium Percetakan Negara (PNRI) yang terdiri atas 6 perusahaan yakni Perum PNRI, PT Sukovindo Persero, PT Land Industri Persero,
PT Quadra Solution serta PT Sandipala yang mengelola dana APBN senilai 6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2011 dan 2012. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, bisa kita ketahui saat ini penyidik KPK masih memeriksa beberapa saksi dari kasus ini, diantaranya adalah Irman, yaitu mantan dari Direktorat Jenderal Disduk Capil dari Kementerian Dalam Negeri. Demikianlah laporan kami langsung dari gedung KPK, kita kembali ke studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya langsung dari gedung KPK, Erik Himawan. Pemirsa, kami akan kembali usai News Update pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.